Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan karunia dan juga nikmat Allah Subhanahu wa taala, yakni Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan kepada kita yang begitu banyak sehingga kita dapat bangun kembali dari tidur kita dan kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan sebagai bentuk amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan yang dengannya kita senantiasa meminta, yang dengannya kita senantiasa memohon ampunan dan bertobat kepadanya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan jiwa-jiwa kita, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan amal-amal kita. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepadanya, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Begitu juga sebaliknya, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat, bagi teman-teman yang sedang menyaksikan kajian kami via online, dan juga kepada teman-teman Muslim Bikr Chapter Singkawang, yakni MBI, yakni Muslim Bikr Chapter Singkawang, rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian rutin kita. Kita mengkaji seputar adab, merujuk daripada kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, yang ditulis salah seorang ulama besar mazhab Syafi'i, ini Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala. Kita telah masuk kepada Al-Babu Tsani, bab yang kedua dari pertemuan yang ke-13 ini, yakni bab yang mengajarkan kepada kita fi adabil alimi fi nafsihi, yakni adab seorang alim terhadap dirinya, yakni adab seorang guru ya, atau seorang dai ya, atau seorang pengajar terhadap dirinya. Naam. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, kita masuk kepada adab yang keempat. Ya, kita akan memasuki adab yang keempat. Ini sangatlah penting sekali, yakni dengan tema tidak menjadikan ilmu ya untuk meraih kepentingan dunia. Ya. Ya, jadi pembahasan ini sangatlah penting sekali, subhanallah, ya, memberikan pelajaran kepada kita, wabil khusus kepada mereka yang mengajarkan kepada kebaikan, ya. Yang mengajarkan kepada mereka kebaikan. Ya, maka sebagai nasihat bagi kita, Al-Imam
Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala memasukkan bab yang keempat ini, yakni pentingnya seseorang ketika dia belajar itu ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pentingnya seseorang ketika dia hijrah itu semata-mata karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Ya, maka Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala memberikan nasihat kepada kita semuanya, bagi siapa saja yang membaca kitabnya, bagi siapa yang mempelajari kitabnya, maka betapa agungnya, ya betapa indahnya nasihat yang beliau rahimahullahu ta'ala sampaikan kepada kita. Maka akan kita bacakan qala musannif rahimahullahu ta'ala ar-rabi'u, yakni adab yang keempat adalah, kata Syekh rahimahullah, ayunazziha ilmahu an ja'lihi sulaman yutawassalu bihi ilal a'radid dunyawiyah. Ya, maka adab yang keempat ini yang seharusnya dimiliki oleh seorang dai, yang seharusnya dimiliki oleh seorang alim, yang seharusnya dimiliki seorang pengajar, yakni hendaklah mereka ayunazziha ilmahu an ja'lihi. Yakni apa? Hendaklah dia memuliakan ilmu tersebut, yakni hendaklah dia membersihkan ilmunya dari sesuatu sulaman, dari sebagai anak tangga, yutawassalu bihi ilal aghradi dunyawiyah. Yakni apa? Dari sebagai anak tangga supaya dia sampai untuk mendapatkan harta benda daripada dunia. Ya. Jadi maksudnya adalah bahwasanya Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah memberikan nasihat kepada kita, yakni hendaklah seorang alim, seorang dai, hendaklah mereka membersihkan ilmu mereka. Dari apa? Yakni dari menggapai kepentingan dunia. Yang dia menjadikan ilmu tersebut menjadi anak tangga atau menjadi wasilah supaya dia mendapatkan harta benda daripada dunia. Jadi apa? Dia menjual akhirat dia demi untuk mendapatkan dunia yang hina ini. Tidak boleh seseorang. Maka hendaklah seorang alim, seorang dai, seorang pengajar, dia senantiasa memperbaharui niatnya. Dia senantiasa menjaga niatnya. Dia senantiasa berusaha untuk ikhlas mata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia senantiasa selalu muhasabah dirinya. Apakah ilmu yang telah dia miliki saat ini bisa semakin membuat dia takut kepada Allah, yang dengan itu dia semakin banyak beramal, dan dia gunakan waktunya dengan sebaik mungkin dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ataukah dengan ilmunya tersebut justru dia mencari dunia dengan ilmu tersebut, uliazubillah. Dan jamaah rahimakumullah, alangkah beratnya ancaman bagi orang yang mereka menuntut ilmu bukan karena semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah beratnya ancaman bagi orang yang mereka belajar dinul Islam, yang mereka menyibukkan diri mereka dengan ilmu dan ilmu, akan tetapi tujuannya bukan karena Allah, tujuannya untuk mencari keuntungan daripada dunia, tujuannya untuk mendapatkan harta benda, tujuannya untuk mendapatkan harta benda daripada dunia ini. Dia menjual akhiratnya demi mendapatkan dunia yang hina ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, Nabi bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah." Barang siapa yang dia mempelajari ilmu, yang seharusnya dia mempelajari ilmu tersebut untuk mengharapkan wajah Allah,
la yata'allamuhu illa liyusiba bihi ardan minad dunya. Ya, akan tetapi tidaklah dia mempelajari ilmu tersebut kecuali untuk mendapatkan untuk mendapatkan dunia. Ya, ini apa? Dia meraih ilmu tersebut dalam rangka untuk mendapatkan dunia. Dia mempelajari ilmu dalam rangka untuk mendapatkan dunia. Maka balasannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Maka orang yang seperti ini, mereka tidak akan mencium baunya surga pada hari kiamat. Subhanallah. Ya, mereka tidak akan mencium baunya surga ya pada hari kiamat kelak. Ini siapa? Ini mereka yang belajar bukan semata-mata karena Allah. Mereka belajar ilmu din ya dalam rangka untuk menggapai dunia. Ya, maka di sini Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala memberikan nasihat kepada kita, ya hendaklah seorang dai, hendaklah seorang alim, seorang yang berilmu senantiasa mereka membersihkan ilmu mereka dari keinginan-keinginan ya untuk menggapai harta kekayaan duniawi. Yang mana? Yang dia menjadikan ilmu tersebut sebagai anak tangga ya untuk dia menggapai kepentingan dunia, untuk dia meraih kepentingan dunia. Ya, contohnya seperti apa? Ya, di sini Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala yang memberikan contoh seperti minjahin, ya seperti apa? Jabatan. Ya seperti apa? Menginginkan jabatan. Ya subhanallah, ya ada orang yang demikian. Yang mereka menuntut ilmu dalam rangka apa? Untuk mendapatkan jabatan. Ya, supaya dia diberikan jabatan di satu tempat. Ya subhanallah. Dan ini merupakan salah niat. Niat yang tidak benar ketika seseorang dia menuntut ilmu ya untuk mendapatkan jabatan. Ya. Dan perhatikan jamaah rahimani rahimakumullah, berbeda ketika seseorang yang niatnya apa? Untuk mendapatkan jabatan dengan orang yang memang diberikan jabatan tanpa dimintanya. Memang orang tersebut misalkan layak dia mendapatkan jabatan tersebut. Maka ini boleh yang kedua, sebagaimana dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya, yakni mereka apa? Mereka mendapatkan jabatan, tidak mereka minta. Memang apa? Memang layak mereka mendapatkan jabatan tersebut karena orang yang berilmu, mereka adalah orang yang paling layak diberikan jabatan kepada mereka. Ya. Nah, beda dengan orang yang pertama. Yakni apa? Yakni dia seseorang yang dia menuntut ilmu ya atau yang dengan ilmunya tersebut untuk mencari kedudukan. Ya, kita lihat banyak yang terjadi. Ya, misalkan seseorang dia berambisi untuk menjadi pemimpin kepala daerah misalkan atau yang lainnya. Lalu apa? Dia menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala supaya orang tersebut memilih dia, waliyazubillah. Ini merupakan ya mereka menjual ilmu demi mendapatkan jabatan, keinginan, ambisi yang dia miliki, waliyazubillah. Ya, banyak orang yang seperti ini. Ya, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena jabatan itu merupakan amanah yang besar yang kelak akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pertanggungjawaban daripada seseorang yang telah memimpin, ya dari seseorang yang telah ya diberikan amanah berupa jabatan tersebut. Ya, maka seorang alim, seorang yang berilmu hendaklah mereka membersihkan ilmu mereka ya untuk mendapatkan keinginan seperti jabatan. Kemudian yang kedua, aumalin, ya atau ingin mendapatkan harta kekayaan. Ya, karena ada orang yang mereka sengaja menjual ilmu mereka ya untuk semata-mata mendapatkan harta. Ya, semata-mata apa? Tujuannya untuk mendapatkan harta. Akan tetapi ketika tujuannya bukan karena harta, ya, dia mengajarkan kebaikan, dia ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Dengan itu apa? Dengan kesungguhan dia mengajarkan kebaikan misalkan, lalu apa? Lalu dengan itu Allah Subhanahu wa taala berikan harta yang banyak kepada dia. Maka ini tidak mengapa. Karena apa? Karena niat di awalnya tadi ya semata-mata karena Allah, akan tetapi ya mungkin sebagian daripada
mad'u atau orang yang dia mengajarkan kebaikan kepada dirinya, maka ungkapan terima kasih orang tersebut yang memberikan imbalan, ya maka boleh untuk diambil, ya, dan hal yang seperti ini tidaklah tercela. Ya, akan tetapi yang tercela adalah apa? Memang niatnya, tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan harta. Ya, maka seorang alim tidak boleh mereka menjual ilmu mereka, ya, menjual ayat-ayat Allah dalam rangka untuk mendapatkan harta yang banyak. Maka ini tidak diperbolehkan. Ya, au syuhratin. Ya, atau apa? Atau dari sesuatu yang terkenal. Ya, supaya apa? Dia membuat terkenal ketenaran. Ini adalah musibah. Ya, ketenaran. Ya, maka seorang alim dalam mereka selalu senantiasa muhasabah diri mereka. Ya, jangan sampai mereka keinginan ingin dikenal. Ya, ini perhatikan jemaah. Ketika kita menyampaikan ilmu, ya misalkan di media-media saat ini, ya di Facebook, ya di Instagram, di Telegram atau di YouTube, ya bukan berarti orang yang sering menyampaikan di media massa atau media sosial seperti itu, ya jangan langsung kita vonis bahwasanya mereka ingin dikenal. Tidak. Ya waliyadzubillah. Dan masalah hati tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya maka kita berhusnuzon kepada mereka. Apa yang mereka lakukan ini semata-mata karena Allah, semata-mata ingin menyebarkan ilmu yang telah mereka miliki untuk disampaikan kepada kaum muslimin. Karena tidak boleh seseorang yang dia mengetahui sesuatu lalu tidak dia sampaikan. Ya, maka yang dimaksud dengan di sini adalah kesengajaan. Ya, niatnya semata-mata untuk apa? Menjadi terkenal. Niatnya semata-mata untuk menjadi ketenaran, ya, syuhra, ya bagi dia. Maka ini tidak boleh. Ya, dan ada orang yang memang sengaja supaya dirinya dikenal. Waliyadzubillah. Ya maka hendaklah kita ya berhusnuzon kepada para asatizah kita. Ya, kepada para dai yang mereka sering tampil di media sosial misalkan, yang mereka sering berdakwah melalui akun Facebook, YouTube, ya Telegram, Instagram dan yang lainnya, maka hendaklah kita berhusnuzon kepada mereka. Bukan berarti mereka ingin tenar, ya akan tetapi tujuan mereka, niat mereka apa? Ingin menyebarkan ilmu yang benar bersumber dari Al-Qur'an wa sunnah ala fahmi salafus saleh. Ya, karena apa? Kita lihat, ya karena ya di antara para penyesat umat yang mereka bersemangat menebarkan dakwah-dakwah mereka, menebarkan syubhat-syubhat mereka di tengah-tengah kaum muslimin dengan media-media yang saat ini. Maka kita ya melakukan demikian. Ya, kita menebarkan kebenaran melalui ya media-media yang saat ini yang tentunya ya yang mudah bagi kita. Ya maka ya apabila orang yang niatnya untuk menebarkan ilmu, ya untuk menyampaikan ilmu, ya yang dia niatnya ikhlas semata-mata karena Allah, bukan ingin mencari ketenaran dan sebagainya, maka hal seperti ini tidak mengapa. Ya, yang menjadi permasalahan yang dibicarakan oleh Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah adalah mereka yang niat mereka itu benar-benar apa? Ingin menjadi terkenal. Nah, ini tidak boleh. Ya, maka seseorang yang dia niatnya memang semata-mata ingin terkenal, ya, maka ya mereka adalah orang-orang yang ya orang-orang yang diancam ya baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang perkara daripada apa? Riya tersebut. Ya, karena riya salah satunya adalah ingin dipuji. Ya, dia mengharapkan pujian makhluk dan mereka tidak menginginkan pujian Sang Khaliq waliyadzubillah. Ya, maka hendaklah seorang alim, seorang dai, seorang pengajar, mereka membersihkan ilmu mereka untuk menggapai ya apa-apa daripada harta benda dunia ini, ya semisal jabatan atau semisal ya harta yang banyak, kemudian semisal ketenaran, ya terkenal dan yang sebagainya, ya maka hendaklah dijauhi. Dan para sahabat, ya para ulama terdahulu, ya mereka adalah orang-orang yang selalu senantiasa menyembunyikan amalnya. Ya, orang-orang yang senantiasa berkeinginan untuk tidak dikenal. Ya, subhanallah, ini merupakan adab dan akhlak yang diajarkan oleh salafus saleh kepada kita. Kemudian,
ya yang seharusnya untuk kita hindari ya bagi seorang alim adalah au khidmatin. Ya ini atau apa-apa pelayanan. Ya supaya apa? Supaya manusia memberikan pelayanan kepada kita, waliyadzubillah. Ya supaya manusia itu memuliakan kita. Ya waliyadzubillah. Ya jangan sampai kita seperti ini. Ya karena ada orang yang mereka sengaja ya berharap ya supaya apa? Dirinya dimuliakan di tengah-tengah masyarakat. Waliyadzubillah. Ya maka jangan sampai orang yang berilmu ya niatnya untuk dimuliakan oleh manusia yang lain, waliyadzubillah. Au taqaddumin ya ala akranihi, ya atau dia ingin menjadi menjadi orang yang paling unggul di antara teman-temannya. Ini penting sekali. Ya waliyadzubillah, terkadang syaitan itu datang merasuki di dalam jiwa seseorang. Ya terutama seorang alim, seorang dai yang apa? Yang mereka ingin menjadi orang yang paling unggul di antara teman-temannya, waliyadzubillah. Nah, ini merupakan tipu daya syaitan. Ya maka hendaklah seorang alim mereka menjauhi sifat ini. Jadi merasa yang paling baik di antara teman-temannya, merasa ya orang yang paling berjasa dalam dakwah ini, ya merasa ya dia yang paling unggul di antara teman-temannya, waliyadzubillah. Tidak boleh seorang alim, ya seorang yang berilmu, ya mereka memiliki sifat yang seperti ini. Ya alangkah indahnya apa yang dicontohkan oleh para salafus saleh. Salah satunya siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Maka salah satu bentuk keikhlasan Al-Imam Asy-Syafi'i, ya beliau mengatakan bahwasanya apa? Beliau itu tidak mau ya disandarkan sebuah ilmu kepada beliau, subhanallah. Maka kita dengarkan perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Jama'ah dalam kitab beliau ini. Qala Al-Imam Asy-Syafi'i, ya telah berkata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, ini Al-Imam Asy-Syafi'i